Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Maufiroh, NIM 19 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji rata-rata parameter. Di mana di sini ada 2 soal, dan di sini saya akan mengerjakan untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama yaitu data rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan di sini saya sudah membuatkan tabel dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen seperti ini. Lalu asumsi data harus berdistribusi normal. Nah, untuk yang pertama, kita menguji hasil rata-rata. Parameter yang diuji adalah rata-rata, dan yang kedua menguji H0 dan H1, di mana H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dibedakan oleh kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen, dan H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dibedakan oleh dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. Dan yang ketiga, taraf kepercayaannya itu 95%, artinya taraf signifikannya itu A sama dengan 0,05. Yang keempat, menggunakan uji T independen. Yang kelima, uji homogenitas. Dan yang terakhir, uji independennya itu sama yang menguji T independen. Baik, di sini kita hitung dulu variansinya. Kita ketik variansinya terlebih dahulu untuk data kontrol dan data eksperimen. Nah, caranya untuk menghitung variansi, itu kita ketik sama dengan var titik S, buka kurung, lalu kita masukkan semua data kelompok kontrol, lalu kita tutup kurung, pencet enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Dan untuk yang variansi eksperimen juga sama. Caranya yaitu sama dengan var titik S, buka kurung, kita masukkan semua data kelompok eksperimen, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini untuk variansi kontrolnya yaitu diperoleh hasilnya 4,131868 dan untuk hasil eksperimennya 2,65. Setelah itu, kita menguji F. Nah, caranya itu kita pergi ke data, lalu kita pencet data analisis. Nah, di sini karena menguji F, itu kita pencet F test to sample for variance. Kita pencet OK. Nah, setelah itu kita masukkan semua variabel satunya, dan untuk variabel satunya itu untuk data yang kontrol. Nah, setelah itu kita ke variabel 2, kita masukkan data yang eksperimen. Nah, untuk labelsnya kita centang, alfanya sudah ada di sini 0,05, di sini juga menggunakan taraf signifikannya itu 0,05. Jadi di sini kita pencet output range. Nah, lalu kita pencet yang ini, kita taruh ke sini. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk F critical one-tailnya itu 2,44811, dan untuk F-nya itu ketemu hasilnya 1,559196. Setelah itu kita kasih tanda sama untuk F-nya juga. Nah, untuk F-nya di sini itu kurang dari F critical one-tailnya atau F tabelnya. Lalu kita masukkan di sini untuk F sama dengan 1,55. Kita masukkan kurang dari F tabelnya, itu hasilnya 2
2,448. Artinya, jika F-nya kurang dari F tabel, maka H0-nya itu diterima. Kita ketik di sini, H0 diterima. Sudah. Lalu kita di sini bisa melihat P-wintel-nya. Lalu kita bandingkan dengan alfa kita itu sebesar 0,05. Kita masukkan di sini. P sama dengan, kita masukkan P-wintel-nya itu di sini 0,20 lebih besar dari 0,05. Maka artinya H0 juga diterima. Karena jika lebih besar dari alfanya, maka H0 diterima ya. Nah, di sini dikarenakan F sama P-nya H0-nya diterima, jadi bisa dikatakan sebagai data kita homogen. Data yang diperoleh homogen. Kita buat dulu homogennya saja ya. Setelah itu, kita hitung uji T independen. Caranya sama, kita pencet data lalu ke data analisis. Di sini kita akan mencari, kita menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Lalu kita pencet OK. Nah, caranya seperti yang tadi, kita masukkan untuk variabel satunya, yaitu kita masukkan variabel kontrolnya. Untuk variabel keduanya, kita masukkan kelompok eksperimen. Setelah itu kita pencet labels, centang, lalu output range. Setelah itu kita tempatkan di sini. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk t-stepnya itu didapatkan min 2,59. Untuk T critical wentilnya itu 1,70. Dan untuk T critical tutilnya itu 2,048. Lalu kita kasih warna juga. Bisa kasih warna kuning juga. Dan untuk stepnya juga sama. Setelah itu, kita menghitung uji independennya. Kita masukkan min yang T critical tutilnya, kita masukkan hasilnya 2,048 lebih kecil dari t-testnya, yaitu min 2,59 besar dari 2,048. Artinya H0 diterima. Dan di sini bisa kita lihat untuk P tutilnya, kita kasih tanda, kasih warna biru, warna yang beda. Sini. Dan bisa kita lihat di sini taraf signifikannya itu 0,05. Jadi kita di sini bisa kita ketik P sama dengan, jadi di sini didapat 0,01
itu lebih besar, lebih besar dari 0,05. Artinya H0 juga diterima. Nah, di sini karena H0-nya sama-sama juga diterima, di sini juga diterima, dan untuk independen juga diterima, maka kesimpulannya di sini tidak ada perbedaan pada dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sudah untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu menghitung uji T berpasangan, di mana data hasil kemampuan pedagogi guru yaitu hasil pretest dan posttest, dan asumsi data berdistribusi normal. Dan yang nomor 1 yaitu parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua, H0 dan H1, di mana H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah. Dan yang H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah. Dan selanjutnya kita menghitung taraf signifikannya 5%, artinya taraf signifikannya itu A sama dengan 0,05. Dan yang keempat menggunakan uji T berpasangan. Dan di sini sudah tersedia hasil pretest dan posttestnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita ke data, lalu kita ke data analisis. Setelah itu kita pilih untuk yang t-test paired to sample formance, karena kita menghitung dua taraf berpasangan. Kita pilih yang t-test paired to sample formance. Kita pencet OK. Lalu untuk variabel satunya kita masukkan yang pretest. Data yang pretest kita masukkan. Setelah itu untuk yang variabel 2-nya kita masukkan data yang posttest. Kita pencet labels dan output range kita pencet juga. Lalu kita pencet untuk hasilnya ditaruh di sini. Setelah itu kita pencet OK. Nah, itu hasilnya untuk yang t-test paired to sample formance-nya, di mana didapatkan t-critical tutilnya itu sebesar 2,144 dan untuk t-start-nya itu min 5,695. Kita tandai dulu. Untuk t-test-nya juga kita tandai dulu. Nah, di sini untuk hasil t-test-nya diperoleh min 5,695 14, sedangkan untuk t-critical tutilnya yaitu 2,144,787. Di mana di sini sudah dijelaskan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, jika lebih kecil dari T hitung maka T tabel diterima H0-nya, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel maka tolak H0 alias terima H1. Jadi di sini kita masukkan T hitungnya sama dengan min 5,695
lebih besar dari min tabel, yaitu min tabelnya kita masukkan yaitu 2,144, maka artinya H0 ditolak. Dan H1 diterima. Selanjutnya untuk P tutilnya kita tandai terlebih dahulu. Kita tandai warna yang berbeda. Nah, di sini didapatkan P tutilnya itu sebesar 5,53. Kita masukkan terlebih dahulu di sini. Dan keterangannya di sini untuk jika P lebih besar dari A, maka terima H0. Dan jika P lebih kecil dari A, maka tolak H0, terima H1. Kita masukkan P-nya terlebih dahulu. P sama dengan 5,53 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, sedangkan H1 diterima. Jadi di sini tuh ada perbedaan dari T sama P-nya, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah. Jadi kesimpulan dari soal yang pertama yaitu tidak ada perbedaan pada dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen. Sedangkan untuk soal yang kedua ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah. Baik, hanya itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.